Shalom. Lagi shalom. Shalom. Katakan kiri kananmu, hari ini hari yang dijadikan Tuhan bagi kita. Hari ini kita patut bersyukur karena kita ada sebagaimana ada semua karena anugerah dan dorongan. Ibadah hari ini akan segera kita mulaikan. Waktu sudah menunjukkan pukul 9:04. Ibadah akan kita mulaikan dan mari kita siapkan hati kita semuanya. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi tundukkan kepalamu di hadirat Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih karena Tuhan baik bagi kami. Pimpinan penyertaan Tuhan dalam hidup kami di sepanjang minggu yang boleh kami lalui, yang boleh kami jalani, yang boleh kami lewati. Semua karena Tuhan baik bagi kami. Karena itu Tuhan pagi hari ini, siapapun kami yang ada di gedung gereja ini, tidak ada yang terkecuali. Kami mau membawa seluruh kehidupan ini kepada Tuhan. Untuk kami rindu hidup ini menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, harum menyenangkan hati Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya lewat hidup ini Tuhan disenangkan. Terlebih pagi hari ini lewat mulut kami ada pujian, ada penyembahan yang akan kami naikkan di hadapan-Mu. Dan kami percaya hadirat-Mu turun di tempat ini, hadirat-Mu menguasai tempat ini, hadirat-Mu melingkupi kami semua, menjamah, memulihkan kami, memberkati setiap kehidupan kami. Karena itu Bapa, kami rindu Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tidak ada yang terkecuali dari pelayan-pelayan yang ada di depan, WL, singers, pemain musik, sampai seluruh sidang jemaat yang ada di bawah. Kami semua diberkati Tuhan, kami semua dilawat Tuhan, dan kami menerima kuasa jemaat-Mu pada pagi hari ini. Bahkan sebentar dalam firman Tuhan, dalam perjamuan kudus, kami akan merasakan berkat-berkat yang lebih luar biasa lagi di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Antar sertai perjalanan umat-Mu yang lain, masa sementara dalam perjalanan, tibakan dengan selamat, sama-sama kami puji muliakan nama-Mu. Dan kami tabiskan ibadah pada pagi hari ini tidak di dalam nama yang lain, hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sama-sama yang siap memuji menyembah Tuhan, katakan amin. Haleluya, haleluya. Yang percaya kasih Yesus indah di dalam hidupnya, lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Begitu indah kasih Yesus.
Karena kasih-Mu Tuhan, karena cinta-Mu, kami ada pagi hari ini. Bukan karena kuat dan karena kami. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu besar bagi kami. Kami ditebus bukan
biasa dalam kehidupan kami, anugerah-Mu yang sangat besar dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu Kau sudah pelihara kami dengan kami kesehatan, kekuatan. Pagi hari ini kami ada di tempat ini. Kerinduan kami Tuhan, kami rindu untuk memuji, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Bahkan kami rindu dilawat dengan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biar jadi menurut kehendak Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang berbagian dalam pelayanan ini. Sucikan, kuduskan, layakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, beri kami sukacita dan sejahtera. Berkati setiap puji-pujian yang kami naikkan, itu sungguh menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah menjadi doa kami buka ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sama-sama kita percaya, katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Terima dulu salam orang percaya. Shalom. Lebih lagi shalom. Kita sebagai umat besar Tuhan, dengan apa kita mau balas kebaikan Tuhan? Mari pagi hari ini kita mau memberi yang terbaik. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur pagi hari ini oleh kemurahan kasih Tuhan kita sudah boleh memasuki minggu pertama di bulan ke-11 di akhir tahun 2023. Kita semua boleh ada kuat sehat oleh karena penyertaan Tuhan. Kita percaya kita akan mengakhiri tahun 2023 ini dengan penuh sukacita dalam pemberkatan tangan kasih Tuhan, dan kita akan masuk ke tahun yang baru, tahun 2024 sama seperti tahun ini masih dalam pemberkatan tangan kasih Tuhan. Dan mari pagi hari ini kita sebagai umat-umat yang percaya, umat-umat yang ditebus Tuhan dengan darahnya yang mahal, mari jangan sia-siakan waktu kita ada di tempat ini. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan, kita mau bersorak buat Tuhan, kita mau bergirang buat Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Firman Tuhan katakan, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, mari kita beri yang terbaik lewat puji-pujian kita pagi hari. Kami mau bersyukur buat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur dengan pujian, dengan musik dan nyanyian. Masih berada kami
Yesus memberkati puji-pujian kita di pagi hari. Tuhan Yesus bertata atas puji-pujian kita. Mari kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita mau buka rencana hati kita untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, agar firman yang disampaikan benar-benar menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya.
Shalom. Shalom. Haleluya. Coba tangan kiri kananmu katakan hadirat Tuhan luar biasa bagi hari ini. Lagi katakan kiri kanan, hadirat Tuhan luar biasa bagi hari ini. Amin. Haleluya. Bisa lambaikan tanganmu. Yang sakit katakan dalam nama Yesus aku pasti sembuh pagi ini. Yang lemah katakan dalam nama Yesus aku pasti kuat hari ini. Amin. Yang mengalami jalan buntu katakan dalam nama Yesus sambil mengangkat tangan. Saya punya tangan belum turun. Aku percaya Tuhan berkuasa atas hidupmu. Yes, amin. Katakan haleluya 3 kali dengan suara keras. Haleluya. 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 Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sama-sama kita akan buka Alkitab kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Karena sebentar akan ada kesaksian juga. Jadi saya tidak akan terlalu lama
Bapak Ibu, sekali lagi saya tadi sementara ujian firman Tuhan ini lihat singar-singar di depan lagi nyanyi. Saya tahu mereka sambil membaca teks yang ada di depan, contoh teks yang ada di depan. Nanti Bapak Ibu, pergumulan kita satu saat pasti kalau sudah tahun depan Januari sudah terpelakon ini, itu di depan itu nanti setidaknya ada slide supaya sehingga tidak perlu lihat contek yang ada di bawah, tetapi sudah menghadap ke atas, seperti itu. Sambil melihat tapi mereka menikmati ujian yang ada. Kelihatan dari mana? Coba kita lagu apa tadi itu? Kau luka di hati. Tapi mata satu begini, tapi mata satu yang tertutup itu dorong ada laut. Puji Tuhan, artinya tetap menikmati hadirat Tuhan atau hadirat Tuhan ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Yang percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini bisa lambaikan tangan sekali lagi. Yes. Pasti kalau ada hadirat Tuhan di sana ada mujizat-mujizat. Amin. Mari sama-sama. Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kunci supaya kita dapat bertahan. Kunci supaya kita dapat bertahan. Sekali lagi, kunci supaya kita dapat bertahan. Di hari-hari ini dunia semakin sukar, bahkan saya katakan di awal tahun atau sebelum tahun 2023, banyak pakar-pakar sudah memprediksikan apa yang akan terjadi di tahun 2023. Bahkan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sudah berkata, karena pemimpin-pemimpin dunia berkata bahwa tahun 2023 adalah tahun yang hitam. Tahun yang penuh dengan banyaknya masalah persoalan. Kalau yang pada umumnya sekarang yang paling dirasakan oleh banyak orang apa Bapak Ibu? Apa? Kayak ada suara tadi. Panas. Panas sekarang orang sementara berkata, aduh cuma di sebelah sana yang hujan, di sebelah sini tidak. Karena apa? Semua orang khususnya di Provinsi Gorontalo sangat bergantung pada yang namanya pertanian. Nah, kalau musim panas yang ada siapa yang bisa menanam? Semua orang mengalami kesulitan karena panas yang ada. Kalau mungkin musim hujan setidaknya bisa menanam, bisa ada hasil. Nah, sekarang sudah mau Desember. Masih tetap panas. Ada kemarin saya punya yang di lahan berkata begini, Pak Pendeta, ini panas panjang sekali. Dan dia bilang panjang sekali. Saya bilang begini, jangan kasih panjang, kasih pendek saja. Saya bilang supaya cepat hujan. Ini kondisi-kondisi yang ada sekarang. Tetapi saya mau katakan bagaimana anak-anak Tuhan orang percaya di segala musim keadaan kehidupan mereka dapat atau terus bisa bertahan. Amin. Katakan kiri kanan, bertahan. Bertahan secara manusia terbatas. Bertahan secara manusia bisa saja kita kebobolan, bisa saja kita. Ini yang saya suka ini sama Mbak Kobet, dia mengerti sekali. Bisa saja kita gagal, tetapi bertahan menurut firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Israel diserang terkenal dengan Iron Dome-nya, yaitu pelindung, perisai pelindung. Namun barusan Palestina dapat menembus pertahanan yang ada. Sekali lagi, pertahanan secara manusia terbatas, tetapi pertahanan di dalam Tuhan itu tidak terbatas. Amin. Mari sama-sama kita belajar dari kisah Ayub.
Bilang sama-sama kisah Ayub. Nah, apa yang dapat kita belajar dari kisah Ayub tentang bertahan? Bapak Ibu, kunci untuk kita bisa bertahan dalam segala situasi kondisi dalam hidup kita, yang pertama dari kisah Ayub yang kita tahu. Di sini semua tahu kisah Ayub ya? Yang tidak tahu angkat tangan. Iya toh, jangan sampai seperti saya bilang minggu kemarin toh. Tahu itu Daniel, tahu apa yang dimasukkan ke apa? Ke dapur api. Nah itu salah toh. Atau betul ya? Nah Daniel masukkan ke mana? Gua singa. Amin. Betul? Nah, Yunus di mana? Perut ikan. Pintar-pintar jemaat sih. Ini tepuk tangan dulu. 12 Rasul Yesus sampai hafal. Wih, ada Rasul minggu dia langsung angkat tangan. Pintar ada. Mari maju. Bagi apa? Januari, Februari, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember, pas 12 dia bilang. Itu 12 Rasul Yesus. Semua kenal ya? Rasul yang paling dikasihi oleh Yesus adalah Yohanes. Pintar-pintar. Nah, Ayub ini saya berkali-kali mengatakan di sini adalah salah satu kitab yang tidak diakui oleh para teolog-teolog yang lain. Karena menurut mereka, sekali lagi saya katakan bahwa kitab Ayub ini hanya sebuah fiksi, hanya sebuah cerita biasa. Kenapa? Karena tidak akan pernah ada satu manusia yang dapat menanggung penderitaan seperti yang Ayub alami. Tidak ada. Jadi menurut para teolog yang ada, para orang-orang pintar yang ada, tidak akan ada kisah seperti itu selain hanya cerita dongeng atau fiksi. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, orang percaya, kita sangat meyakini bahwa apa yang diceritakan oleh firman Tuhan, bahwa semuanya adalah benar adanya dan terbukti melalui fakta sejarah. Dikatakan atau disinyalir bahwa Ayub ini hidup sejaman dengan Abraham. Jadi Ayub ini hidup sejaman dengan Abraham. Sekali lagi kita kembali kepada poin yang ada. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Ayub? Yang pertama, kunci untuk kita bisa bertahan adalah dalam hidup kita, kita harus memiliki rasa bahwa kita tidak memiliki hak apa-apa atas hidup kita, atas segala yang kita miliki atau punya. Ayub dalam hidupnya tidak ada satu hal yang kurang. Dikatakan Ayub orang yang sangat kaya, amat kaya dan teramat kaya pada zaman itu. Bahkan Abraham yang akhirnya diberkati dengan luar biasa tidak memiliki kekayaan seperti yang dimiliki oleh Ayub. Tetapi dalam kisah yang ada dikatakan akhirnya Tuhan mengizinkan lewat peristiwa yang ada, Ayub harus mengalami yang namanya kehilangan segala-galanya dalam hidupnya. Kehilangan yang pertama saya selalu sebutkan apa? Kehilangan apa? Apa? Kehilangan harta. Yang kedua kehilangan kehilangan anak-anak. Sebenarnya kepala kita suka menjawab, cuma kita takut tak salah. Jadi kita cuma dalam hati, Jo. Ini ada apa? Kehilangan pertama apa? Kehilangan harta. Kehilangan kedua ya kehilangan anak-anak. Ada berapa anak? Disinyalir atau mungkin sekitar 10 orang. Seperti perempuan dan laki-laki. Seperti itu. Ayub kehilangan harta pertama. Kalau harta mungkin terlalu begini. Tuhan, minggu kemarin aku kehilangan cincin 5 gram. Dibandingkan Ayub itu 5 gram tidak seberapa isinya. Dia punya 1 habis. 1
Dengan telanjang pula aku akan kembali kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak pernah merasa dia memiliki segala-galanya. Dia tahu semua yang dia miliki ada. Yang ku miliki hanyalah anugerah, yang ku punyai hanyalah anugerah. Segenap hidupku hanyalah anugerah, nafas hidupku hanyalah anugerah. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak memiliki apa-apa, ketika Tuhan izinkan kita harus kehilangan, maka perkataan yang akan keluar dari mulut kita ialah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Belum selesai orang datang kasih kabar sama Ayub, semua habis. Tiba-tiba ada orang lain datang lagi berkata, Ayub, anak-anakku sementara mengadakan pesta, tapi tiba-tiba datang badai tufan yang besar, sehingga tempat di mana mereka mengadakan pesta runtuh habis, menimpa anak-anakku, dan tidak ada yang selamat. Apa sikap Ayub? Kembali, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sikap ini yang harus kita miliki dalam hidup kita, sehingga tidak ada satu kesombongan pun di dalam hati kita yang merasa, oh aku punya segala-galanya, aku lebih dari siapapun. Tidak. Sehingga ketika Tuhan izinkan sesuatu yang paling buruk terjadi dalam hidup kita, kita hanya akan tetap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini yang sama-sama kasih kuat. Terpujilah nama Tuhan. Bisa berikan tepuk tangan. Yes, haleluya. Itu sikap yang pertama harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Dicatat dalam ayat Ayub pasal 1 ayat yang ke-21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari rahim, dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saya cerita-cerita dengan Ibu Rohani. Saya bilang, setelah kesaksian sedikit, kematian adik saya berkata sama istri saya pada beberapa orang, saya lebih merasa segala sesuatu itu sia-sia. Apa yang kita miliki akhirnya pada waktunya kita akan tinggalkan semuanya. Kira-kira rumah Bapak Ibu bisa isi dalam peti kau membawa, kecuali kalau ada satu kepercayaan, mereka buat rumah di situ, mereka bakar supaya dia ada tempat tinggal katanya di sana. Mereka bakar uang kertas supaya dia ada uang jajan di sana. Mereka taruh di situ ada apel, ada semangka. Saya ingat itu orang masih SMA itu orang jangan curi. Kalau di kuburan itu banyak, oh soalnya segar-segar dari buah. Apalagi kalau ada pemakaman di daerah situ, ini yang buah segar. Orang kasih pinggir dulu orang-orang, orang itu sangat makan sedap sekali. Dong bilang itu bekal supaya orang bisa makan di sana. Tapi kalau orang anak Tuhan, orang percaya, orang
sia-sia. Dengan berakhirnya hidup ini maka segala sesuatu selesai. Amin. Tetapi yang kita perlu tahu di sini bahwa mari dalam hidup ini kita harus memiliki sikap seperti Ayub. Yang pertama, kita merasa bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Memiliki apa-apa. Jangan sampai rumah kita begini. Kita tidak undang boleh mau menginap sini, terserah aja, kita ini tidak punya apa-apa. Pokoknya mau menginap, bukan begitu, bukan itu maksud saya. Tiap malam saya sudah di sana itu tidur. Bukan itu maksudnya. Artinya, ketika Tuhan izinkan akhirnya hal itu, Tuhan ambil dari dalam kehidupan kita, tidak ada persekutuan, tidak ada kata kutuk, tidak ada kata menyangkal Tuhan. Tetapi seperti Ayub, apapun yang terjadi, terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi sama-sama sebut dengan saya, terpujilah nama Tuhan. Poin yang kedua, untuk kita bisa bertahan dari kisah Ayub ialah bila poin 2, sebentar lagi poin 3, dan sebelum sama-sama puji Tuhan, sudah poin 2, sebentar lagi poin 3, dan selesai. Haleluya. Poin yang kedua, untuk kita bisa bertahan, kita harus memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, apa yang Tuhan mau dari saya, kita harus bisa memahami apa maksud Tuhan. Pertama, untuk bisa memahami maksud Tuhan, kita harus punya pertanyaan, apa yang mau Tuhan mau dari saya? Apa yang Tuhan mau saya lakukan? Ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu dalam hidup kita, atau kita mengalami sesuatu keadaan dalam hidup kita, kalau itu sesuatu yang sulit, yang sukar untuk kita mengerti atau kita terima, kita harus mengerti apa maksud Tuhan. Dengan cara kita mesti bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau dari saya? Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan untuk Tuhan? Ayub 2 ayat 9 dikatakan begini, dan 10. Ketika Ayub sudah selesai kabar seluruh harta bendanya habis, lalu seluruh anak-anaknya meninggal, lalu Ayub mengalami satu penyakit lagi datang. Ini Bapak Ibu dalam hal bersamaan, yaitu borok. Borok itu di sini bilang kusta. Saya ingat saya pernah diajak oleh Bapak Polo dan Ibu Rasmine. Kami berdoa, puji Tuhan, itu sekitar sekian bulan pemudi ini mengalami hal itu. Tapi puji Tuhan, dari ketika kami berdoa, luar biasa kesembuhan dari Tuhan. Itu tidak, Bapak Polo, saya tidak perlu sebutkan nama. Kesembuhan terjadi luar biasa. Sekarang beraktivitas dengan luar biasa. Bahkan suaminya yang tidak percaya Tuhan, akhirnya ketika dia ketemu saya, Pak Pendeta, waktu ada yang sakit dia bilang, benar itu pendeta itu. Saya dalam hati, bukan saya menyembuhkan, tapi Tuhan. Jadi beban akhirnya Bapak Ibu. Maksudnya beban itu, kalau tidak sembuh ini saya doakan, karena berapa orang juga Bapak Ibu, bukan saya doakan sembuh, saya serahkan. Jadi lebih banyak yang saya serahkan daripada yang saya sembuhkan. Jadi berimanlah kepada Tuhan. Lebih banyak yang saya serahkan daripada yang saya doakan sembuh. Itu Bapak Ibu. Di sini Ayub mengalami borok. Nah, ketika keadaannya sudah semakin kritis, itu borok dari Ayub, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar borok, tetapi dikatakan di dalam ensiklopedia
saja pada tubuh kita. Saya kalau sudah pilih Prey, Elsa, semua dinding semua ini yang disudut-sudut itu sasaran cepat-cepat garuk. Baru coba Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak Ibu minta garuk di bagian belakang yang sulit terjangkau, suruh orang garuk yang gatal di sini tapi dia garuk di sini, enak tidak? Tidak enak kalau tidak pas. Nah, Ayub sekujur tubuhnya mengalami ini. Tidak ada bagian di dalam tubuhnya ini yang tidak mengalami gatal. Semua, bahkan dikatakan dengan beling, bukan cuma dengan kuku, dengan beling. Dia menggaruk tubuhnya. Betapa parah keadaan Ayub, sehingga istri Ayub berkata, masih bertekunkah engkau kepada Tuhan? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Kira-kira ada istri-istri seperti ini yang dapat lihat keadaan suami menderita, dia bilang begini, sudah mati jangan tertutup jo. Kira-kira ada? Angkat tangan. Istri-istri mengaku tidak ada. Oh. Nah, itu saya baru mau tanya. Kalau istri-istri tidak mengaku, saya tanya di bapak-bapak, kira-kira ada di rumah? Nanti sebentar pas mau ambil perjamuan pengakuan dosa kalau ada kan, mungkin tidak sampai seperti itu, tetapi mungkin dalam rumah tangga ada istri yang suka mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak membangun. Ini harus bilang sama-sama dari huruf B. Tunggu saya eja dulu ya. Nanti Bapak Ibu yang sudah biasa membaca, sudah pintar membaca, boleh baca sama-sama. Kalau ada istri-istri seperti ini yang masih mengeluarkan umpatan, masih suka mengeluarkan hal-hal yang tidak baik, ini BERTOBAT. Oh, pintar-pintar. Ini cuma sini pintar-pintar baca. Sama-sama dengan suara kuat. 1, 2, 3. Amin. Istri bilang begini, dan suara paling kencang pada dia lagi dari supaya. Haleluya. Ada suami mau jadi lebih baik, tapi justru istri ini seperti ini, seperti istri Ayub. Ayub mau bertahan dalam iman, Ayub mau bertekun dengan Tuhan, Ayub mau intim dengan Tuhan, tapi justru istri yang jadi penghalang, istri yang jadi DPE, dia kerok. Dia yang justru bilang apa? Masih bertekun dengan Tuhan. Terkutuklah engkau, kutukilah Allahmu dan matilah engkau, Tuhan. Ini kalau sampai ada ini di jemaat Gunung Tabor, biar yang tidak baptis semua, baptis mulu saja boleh. Baku dalam air cuma muka nangis hukum. Amin sudah, langsung dibangkit lagi. Tidak ada larangan dalam Alkitab itu. Nanti angkat tangan, langsung konsultasi dengan mana besok. Orang Bapak diam juga pergi ke pantai, orang cuma baptis dia. Ternyata nanti kalau Bapak Ibu keluar dari sini, baik-baik cerita, tapi ternyata di Tabor ada acara lain. Baptis semua ada. Nah, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi maksud saya supaya kita Tuhan. Ada siaran langsung. Haleluya. Amin. Bilang kiri kanan, mulutku memuliakan Tuhan, mulutku memuji Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu pulang, tiba-tiba ada ketemu istri yang masih seperti ini atau suami seperti ini. Minggu depan kan kita membawa gembala. Ya, itu gembala 9. Mesti baptis ulang anak pemula. Jangan ya. Atau bilang begini, kita mau bawa anak apa aja, kita baptis ulang anak pemula. Jangan. Amin. Tapi harus betul. Lagi dengan suara keras 3. Berdoa. Amin. Istri Ayub. Tapi apa Bapak Ibu? Poin yang kedua yang saya katakan bagi kita semua adalah ingin memahami maksud Tuhan. Ayub menjawab istri Ayub seperti ini. Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istri
Tetapi jawab Ayub kepadanya, lihat Ayub, engkau berbicara seperti perempuan pantas. Ayub bilang pantas. Kalau sebegini dari bahasa perempuan, so pantas. Ayub bilang gila, pantas. Saya tidak larang Ayub. Ada kitab yang bilang tidak mungkin saya larang. Ya, no. Nah, perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan perkataan Ayub. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Artinya Ayub mau mengerti apa mau Tuhan, apa maksud Tuhan lewat keadaan yang sementara Tuhan izinkan dia alami dalam hidupnya. Dia tidak mencari cara lain, dia tidak mencari cara lain untuk bagaimana dia keluar dari masalah dia, tetapi dia lebih pada mengerti apa mau Tuhan, apa maksud Tuhan lewat apa yang dia alami dalam hidupnya. Dan biarlah sikap ini kita miliki dalam kehidupan kita. Kalaupun ada sesuatu yang tidak baik menimpa kita, kalaupun ada sesuatu yang buruk, sementara Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu tidak membuat kita mundur, tapi semakin kita memahami apa mau Tuhan, apa rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang jelas ada indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Turun dua. So bilang suara. Indah rencana-Mu, sama-sama Tuhan di dalam hidupku. Walau tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Katakan dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, berat ku rasakan, hati menderita, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Sama-sama bagi suara indah, tapi ku mengerti. Ku mengerti yes. Kau padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Sekali lagi ref. Oh, tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat, kini ku melihat, dan ku merasakan indah rencana-Mu. Yang percaya rencana Tuhan selalu indah. Indah sudah tepuk tangan dulu. Sekali tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, haleluya. Poin yang ketiga, bilang yang terakhir. Lagi yang terakhir. Untuk kita bisa bertahan, yaitu menjadikan persepsi
dengan rencana dan kehendak Tuhan. Persepsi itu artinya penilaian, pandangan. Dalam kisah Ayub dia berkata, secara manusia Ayub tidak bisa memahami apa yang sementara dihadapi. Kalau Bapak Ibu baca dalam kisah Ayub pasal 2 dan seterusnya, ada banyak hal. Dia bicara dengan temannya, dia curhat dengan temannya, dia coba mendengar masukan-masukan dari temannya. Masukan ini bukan Ayub yang cari, tetapi teman-temannya datang kepada dia. Bukan memberikan semangat kepada dia, bukan menopang dia, bukan supaya dia bangkit dari keadaannya yang buruk, tetapi justru menekan dia, justru memperburuk keadaan Ayub. Bapak Ibu jangan heran, ada banyak dalam hidup ini teman-teman, kalau kita lagi senang, kita lagi banyak uang, dorang bebae minta ampun. Tapi kalau kita lagi dalam keadaan terburuk, bukan batolong, tapi melong. Justru mereka yang bulan-bulanan melemahkan kita. Makanya firman Tuhan berkata apa? Pergaulan yang buruk, 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu akan baik, Bapak Ibu akan sukses tergantung dengan siapa Bapak Ibu. Lingkungan Bapak Ibu. Tergantung siapa teman-teman Bapak Ibu. Kalau teman-teman semua pemain judi, ya jadilah pemain judi. Bilang begitu, belum tentu iya. Tetapi survei membuktikan pengaruh lingkungan itu puluhan persen, hampir mendekati 90%, sangat mempengaruhi. Berarti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu benar. Bapak Ibu bergaul dengan apa lagi? Pemain narkoba. Jadi pemain narkoba. Bapak Ibu bergaul dengan pemain minum. Saya pemain minum. Dia sudah begini, nyanda dosa. Ini memang kalau setan itu satu kali dia sodorkan, pertama nyanda, mari tetap yang lagi kedua kali, ketiga kali, keempat kali sampai terakhirnya iya. Sedikit jo, mengharu. Tidak dulu kiri kanan, bapak-bapaknya jangan bilang begini, mengharu. Kasih ingat ulang, buka-buka berarti Bapak Ibu itu nyanda, so nyanda. Cuma bilang begini, kasih ingat ulang. Maksudnya itu bilang, mengharu. Jangan bilang Pak kita, bilang kiri kanan, ulang. Cari teman, kira-kira cari teman, kau bilang begini. Jabat tangan kau bilang begini, hargai. Kira-kira rasa lucunya ada itu. Apa? Mengharu. Satu kali, nyanda, puji Tuhan nyanda. DP kata pertama itu langsung udah rohani, puji Tuhan ya. Kedua kali, haleluya tidak. Sudah meninggal. Nyanda. Sedangkan awal di Adam tergoda, apalagi cuma orang. DP ketiga kali, keempat kali, ada dia ada apa? Masuk pada leher masa kami. Puji Tuhan. Nah saya Bapak Ibu, saya ingat lalu kami pergi dengan Bapak Boy, rombongan kami ke Manado. Ini sebenarnya ini live. Ini dulu. Nah, sudah saya itu di sepanjang jalan itu batuk tidak berhenti. Saya nyetir mobil karena Bapak Boy alasannya piket, jadi tidak nyetir mobil. Saya bilang gantian di simu, dia bilang iya. Sampai simu saya buang air kecil, tidak bangun dia. Sudah. Lanjut saya bilang di Padang ini, sampai Padang tidak bangun dia. Saya bilang, semangat terus sekali saya ini. Saya bilang sudah Bintang Una saya sudah tidur. Saya bilang dia mau bangun dengan tidak, pokoknya saya mau tunggu dia bangun, dia bawa motor. Betul dia, saya tahu di setel ini pura-pura polisi setel ini memang kagak. Saya tahu sudah, yang penting dia sama jangan bawa dulu motor. Dia bawa waktu itu Ibu Rohani dan Ibu Deti masih hamil anak yang pertama. Jadi sudah lama sekali. Sudah, karena sudah ini apa? Saya bilang begini, kami mampir dulu di
di Gentuman di pamannya Pak Roy. Nah, saya ini batuk tidak berhenti. Mereka anjurkan untuk minum yang panas. Bapak Ibu mengerti, minum yang panas supaya enak. Tapi Bapak Ibu, saya minum yang pertama itu yang panas. Enak. Dapat rasa itu seperti pokoknya manis, pokoknya enak. Saya sampai bilang begini, itu iya. Saking enaknya saya bilang begini, coba setel lagi yang kedua. Yang kedua Bapak Ibu tahu rasa minyak tanah. Saya bilang yang pertama kalau bilang mungkin obat, tapi yang kedua ini 100. Muntah-muntah saya sih sudah rasa minyak tanah. Nah itu kalau pertama mungkin bisa masih mengharap. Apa itu? Tidak. Yang kedua yang mengharap. DP yang kedua ketiga so tidak menghargai. So hawa nafsu. Bila dulu kiri kanan. Jangan menghargai yang berbau dosa. Haleluya. Hargai kasih karunia Tuhan, itu yang benar. Nah ayo yang ketiga ini, poin yang ketiga, teman-temannya banyak bukan membawa dia kepada hal yang baik, tapi justru melemahkan dia. Tapi Ayub memiliki persepsi yang lain, berbeda dari teman-temannya tentang keadaan yang sementara dialami oleh Ayub. Teman-temannya bilang, oh karena berdosa, anak ini, kamu itu tidak. Ayub tahu dia hidup benar, Ayub tahu dia hidup saleh. Bahkan firman Tuhan sendiri yang berkata kepada iblis. Ayub memiliki pandangan yang berbeda terhadap apa yang sementara dialami. Yaitu apa? Dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Sama-sama baca. Perempuan dulu baca. Ayub 23 ayat 10. Siap-siap yang pria juga. Ayub 23 ayat 10. Sama-sama. Ini pandangan Ayub atau persepsi Ayub terhadap apa yang Tuhan izinkan dialami. 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Pandangan orang lain apa yang dialami oleh Ayub, kesialan, kutukan, sesuatu yang tidak baik. Tetapi pandangan Ayub apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupnya. Ayub berkata, Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku, aku pasti akan timbul seperti emas. Siapa yang itu timbul seperti emas seperti hari ini? Tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Yang kedua, persepsi Ayub terhadap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Laki-laki baca Ayub 42 ayat yang kedua. Dengan suara keras. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pandangan teman-teman Ayub, pandangan istri Ayub habis, tidak memiliki harapan, tidak memiliki apa-apa, tidak ada harapan untuk Ayub. Tapi Ayub memiliki cara pandang yang berbeda atas apa yang dia alami. Ayub tahu, Ayub berkata, aku tahu bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang sakit menjadi sembuh, dari yang tertutup jalan menjadi terbuka jalan.
jalan dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Haleluya. Bisa berikan sekali lagi. Mari ambil langkah pertama. Membangkitkan iman di hadapan Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang dahsyat pagi hari ini dalam hidupmu. Apapun kondisi keadaanmu, Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Bagi Tuhan tidak ada satu perkara apapun yang mustahil untuk Dia kerjakan dalam hidupmu pagi hari. Amin. Dia dapat mengubahkan keadaanmu apapun menjadi baik sesuai dengan rencana Tuhan. Mari lihat keadaanmu saat ini. Jangan menurut persepsimu manusia, persepsi teman-teman, persepsi orang di sekitarmu. Hidupmu tidak bergantung pada mereka, tapi hidupmu hanya bergantung selalu kepada Tuhan. Tundukkan kepala kita. Katakan puji Tuhan. Selesai. Saya tidak tahu seberat sebesar apapun pergumulanmu, tantanganmu, atau pengaruh yang ada di sekelilingmu yang bisa membahayakan engkau. Tetapi mari, yang pertama dalam hidup kita, jangan pernah merasa kita memiliki segala-galanya. Artinya bahwa semua yang kita miliki itu milik Tuhan. Itu semua hanya karena kasih anugerah Tuhan. Yang kedua, kita belajar memahami maksud Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari saya, apa yang Tuhan mau saya lakukan untuk Tuhan, untuk menjadikan hidup ini lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Yang ketiga, memiliki persepsi atau pandangan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita atas masalah persoalan pergumulan, baik itu sakit penyakit, kebutuhanmu, apapun itu. Mari kita melihat dengan cara pandang Tuhan atas setiap kehidupan.